Komposisi hero yang seperti ini kemungkinan besar Tamusha akan digunakan oleh Gula, tapi MBR Delvin ini cukup menarik tentunya. Dimana dua hero lanjut apa ya akan mereka coba untuk secure. Masih belum ada EXP lane dan juga Roamer. Dimana Masha dan juga Franco yang menjadi pilihan pick untuk tim dari MBR Delvin ini. Wise pick tentunya ya, dengan adanya Masha bisa flanking juga ke area hero-hero dari Aura Phoenix, nanti dari Landing Phase dan juga presence dari Franco yang benar-benar dibutuhkan dari sisi bloodhound-nya. Betul. Meskipun ada seorang Atlas sebenarnya dari Aura Phoenix, tapi ini nggak menutup kemungkinan juga dari Franco-nya bisa outplay permainan Atlasnya, dan begitu juga sebaliknya dengan Fatal Link yang apalagi yang akan dibawa oleh Aura Phoenix. Tapi ini dia untuk penonton terakhirnya adalah Harley yang akan dibawa lagi oleh seorang Mikasa. Oke. Dan ini dia dari segi draftnya, keduanya sama-sama menarik. Dari early, Aura Phoenix kebawa Popol dan Kupa, dan dari MBR Delvin mereka punya Masha juga. Dari segi objektifnya, dulunya sama-sama punya kekuatan. Oke, ini dia 10 hero yang sudah disecure oleh MBR Delvin dan juga Aura Phoenix di game kita yang pertama. Nah, buat teman-teman di rumah, para pendukung dari MBR Delvins dan juga Aura Phoenix, jangan lupa untuk beri dukungan juga untuk kedua belah tim ini, karena balik lagi Aura butuh banget dukungan karena dia ada di posisi degradasi, begitu pun juga MBR Delvin yang butuh banget dukungan dari kalian. So, langsung ramaikan kolom komentar dengan hashtag dari kedua belah tim, hashtag MBR War untuk MBR Delvin dan juga hashtag Aura Fire untuk Aura Phoenix. Dan ini kita akan langsung masuk ke dalam Lane of Dawn antara kedua tim di match yang pertama Best of 3 series tentunya. Dan tentunya mereka akan langsung mengamankan posisinya masing-masing. Kalian juga bisa banget mengamankan posisi kalian untuk langsung download nih aplikasi Lita, karena Lita teman mabar setiap saat. Iron Hook-nya udah mengarah seorang Chesa terkikis, namun Chesa masih bisa mundur ke area belakang dan melakukan regenerate HP, dan benar saja Thomas untuk bulat dengan spell balas dendam. Spell balas dendam ya kali ini digunakan. Dan kita bakal melihat juga dari seorang Azumi yang seharusnya di early dia cuma bisa memberikan sedikit gangguan. Satu Iron Hook-nya berhasil dilemparkan tapi belum berhasil mendapatkan umpan yang dibuka oleh seorang Azumi. Yes, benar sekali. Azumi memberikan penjagaan ketat terhadap purple buff yang dimiliki oleh seorang Mikasa, karena kita tahu Harley butuh sekali bensin juga untuk bisa memberikan kontribusinya dari Aura Phoenix. Sisi lain Seth mendapatkan free hit terhadap Little Wonder yang ada di area hutan, sehingga tidak ada kontes di area objektif tersebut. Melihat Mikasa masih berkutat terhadap purple buff-nya, Nevin. Ya, karena dari rute farmingnya sendiri ada sedikit perbedaan tadi, di mana Mikasa memulai dari arah orange buff-nya. Tapi kalau kita bergeser lagi ke arah gold laner, ada seorang Yupi dan juga Bijal. Ini bakal jadi fight yang cukup lama juga, namun dengan adanya bantuan dari seorang Valamir, mungkin akan ada sedikit perbedaan di mana arah hook-nya belum berhasil mengenai siapapun. Dan lihat enhance chain yang dibuka oleh seorang Chesa. Sementara di sisi lain juga ada 5 yang udah mulai kode karena seorang Valamir. Satu last HP yang tersisa ternyata belum berhasil dieksekusi. Sementara itu udah ada shadow kill yang langsung masuk dan langsung diamankan oleh seorang Yupi. Wow, Yupi follow damage yang diberikan dari shadow kill yang dikeluarkan membuahkan hasil yang optimal. Dan mid lane kita bisa lihat lagi Chesa terpressure, demikian hingga Leshan yang ada di area mid lane, namun dia masih bisa melakukan recall bulat. Dengan Tamusha berada di area rumputan, sudah memberikan sedikit backupan juga dengan presence-nya di sisi lane. Turtle kita yang pertama sudah akan hadir di area Lane of Dawn, cutting terhadap wave minion tersisa, dan bahkan Azumi di area mid lane harus tumbang dengan damage yang diberikan oleh seorang Shine. Wow, ini early game yang bisa dibilang cukup padat ya, dimana udah ada beberapa fight yang terjadi, entah itu di area gold lane, dan mungkin ini area Turtle pun bakal menjadi tempat pertarungan selanjutnya. Udah terdeteksi keberadaan dari seorang bulat kali ini yang akan memberikan gue, tapi Iron Hook-nya dihinakan begitu saja. Seorang Valantir masih begitu agresifnya, tapi Mikasa yang datang belum berhasil memberikan satu penculikan. Meskipun memang berhasil melarikan diri ke bagian belakang, tetap harus tereliminasi juga, terpick off pada akhirnya. Perfect match dibuka oleh seorang Azumi kali ini, menambahkan sedikit movement speed-nya, tapi belum mendapatkan target apapun, target yang optimal yang kita harapkan. Yes, jauh ini disadvantage di dalam Aura Phoenix di menit kita yang kedua. Justru mereka masih belum bisa mendapatkan perkembangan yang setimpal dengan banyaknya kerugian yang mereka alami. Dan bahkan Kupanya sudah berhasil di-meltdown begitu saja oleh damage yang diberikan seorang Yupi. Valantir memberikan space, Iron Hook dibuka, plating gold pun sudah mulai diterapkan. Tidak ada wave yang menunjang pergerakan buat Yupi mundur lagi ke area belakang. Di selain presence dari seorang Shine benar-benar mengarah ke arah seorang Chesa yang tidak diperbolehkan main di game kita yang pertama kali ini, dengan adanya pressure yang dibuka oleh seorang Shine. Ya, ini bakal gagu banget, tapi lihat dari seorang Seth yang bakal langsung masuk ke bagian belakang. Seorang Chesa dalam bahaya, tapi masih ada zoning out yang berhasil dibuka oleh seorang Azumi kali ini. Downing Light bahkan menjadi satu susulan damage yang keluar dari seorang Chesa, namun enhance chain-nya begitu berbahaya kali ini. Seorang bulat memberikan sedikit pertahanan Inferno dikeluarkan dari Libaji yang
begitu menyakitkan Connect. Membuat dari seorang Steph harus tumbang pertama kalinya di match kali ini. Oke, Chef sebagai jungler ini pertukaran yang cukup adil tentunya, di mana akhirnya satu poin kill yang berhasil disecure oleh Aura Phoenix jatuh ke tangan Chef sebagai jungler dia, dan Yupi kini harus berjuang di mana Kupas rumah jadi karet tubuhnya harus mulai hati-hati. Mikasa datang memberikan pola bantuan, poker trick mulai dibuka, tidak ada deadly magic membuat dia tidak bisa langsung men-secure karet tubuh serang Yupi sehingga si Yupi still survive di area bottom lane. Iron Hook di pop up namun Bijel tidak terkena terhadap sasaran target dari objektif tersebut. Ya, meskipun belum berhasil eliminasi, tapi setidaknya memberikan sedikit space, namun tidak karena solo share karena Deadly Magic Sensor berhasil connect. Mikasa masih bisa melarikan dirinya karena memang ada coveran yang baik dari seorang Azumi dan juga Chesa yang kali ini bakalan bergeser. Nampaknya rotasi terlihat di sana, sementara di sisi lain juga Bulat bersama Gichel bakal menjadi satu Infinity War di mana HP demi HP-nya udah mulai terkuras. Bulat masih survive dengan Inferno-nya yang begitu tebal. Benar sekali, masih bisa bertahan dari kedua belah EXP lane kita, dan bahkan kedua belah EXP lane tersebut justru satu XP lane saja yang memutuskan untuk pulang, dan outer turret energy shield akan hilang dalam waktu 30 detik lagi. Di sisi lain NHS Nova dibuka mengarah ke tukang Chesa yang memang masih belum bisa untuk memberikan damage optimal di area cukup early, karena kita tahu ada pengurangan base damage yang cukup signifikan yang dalam solo Xavier. Tapi Turtle sudah mulai hadir di lane of dawn, bahkan ditarik ke daerah teritorial. Gichel membuat langsung berdekat belakang Fataling dibuka, di-follow dengan damage yang optimal, tapi sayang, teramat sayang, di mana MBR pun masih belum bisa memberikan follow up lebih jauh lagi, sehingga dua hero mereka hanya bisa ditukarkan dengan adanya satu hero untuk MBR Delvin. Ya, satu ditukar dua. Sebenarnya ini udah bagus banget momentum yang dibuat oleh seorang Azumi. Cuma balik lagi nggak ada damage dealer yang mampu untuk mengeksekusi hal tersebut, dan kali ini akan menjadi free turtle untuk MBR Delvin. Sementara itu mereka bahkan bisa ngedapetin satu outer turret di area bottom lane. Ini bakal jadi keuntungan yang luar biasa di early game 5 menit yang pertama. Yes, ini definisi buy one get one, di mana satu turtle langsung dibalaskan lagi dengan ada satu objektif turret yang ada di area bawah. Ini membuat Aura Phoenix benar-benar harus memutar otak kembali bagaimana bisa mengejar ketertinggalannya, karena ini udah ada Quad Shadow. Follow begitu saja, di follow ada satu buah enhances membuat Chesa tidak bisa menahan dealing damage yang diberikan dari dua hero MBR Delvin. Duet antara Seth dan juga Shen membuahkan hasil yang optimal, di mana Chesa harus terbang di area mid lane. Ya, langsung hilang dalam beberapa saat saja, tapi kali ini dari seorang Mikasa pun langsung digigit oleh seorang Paladin dengan pelatihannya berhasil ditumbangkan juga Azumi dalam bahaya, di mana Fatality belum berhasil connect karena siapapun, dan Bijel hanya bisa melihat dari kejauhan, gak ada damage yang bisa dikeluarkan untuk saat ini. Namun lihat juga dari sisi tengahnya, Shen bersama seorang Paladin menghadapi seorang Bulat versus dua pemain sekaligus. Inferno-nya benar-benar membuat dari seorang Bulat gak bisa ditumbangkan kali ini. Yes, too strong. Dia masih bisa men-sustain, tapi Gichel memanfaatkan kekosongan yang ada di area top lane. Wave dan Pujang pergerakan serta dirinya berhasil melengsarkan satu objektif turret yang dimiliki oleh Aura Phoenix. Ini membuat menit yang ke-6 mereka bahkan masih belum bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh MBR Dolphin. Stimulasi yang diberikan membuat Aura Phoenix terpressure, tapi mereka masih belum getar tentunya. Ada serangan demi serangan yang diamankan dari Mikasa, harus mundur karena belakang dari damage yang diberikan seorang Gichel, dan bahkan dua hero Aura Phoenix tersebut pun masih belum mau terlalu komit ke area tubuh Gichel di area top lane. Yes, dan kali ini satu turret nampaknya berhasil ditumbangkan lagi di setelah dari seorang Bulat dalam ancaman. Tiga pemain langsung menghadapi dirinya di bagian bawah, tapi setengah HP masih tersisa dengan Inferno yang lagi-lagi selalu terbuka untuk seorang Bulat. Dan balik lagi, karena mid laner ini bakal jadi target berikutnya. Seharusnya Azumi udah berjaga-jaga di area semak-semak. Satu Iron Hook dari seorang Valandir belum cukup untuk memberikan gangguan, tapi seorang Seth begitu beraninya memberikan sedikit gocekan, sedikit umpan lalu ke bagian depan. Satu volley berhasil ke arah seorang Seth, dan Seth harus tumbang dalam sekejap saja dengan gigitan seorang Kupa. Langsung dibalaskan dengan ke arah seorang Bijel, dan kali ini seorang Valandir mulai menggigit-gigit Azumi. Belum berhasil tumbang, tapi Bulat yang menjadi mangsa berikutnya. Healing spree berhasil diabalkan seorang Shine. Lagi-lagi dua ditukarkan dengan Roamer. Ini bukan pertukaran yang cukup baik untuk Aura Phoenix. Ditambah lagi dengan adanya satu objektif middle turret, di mana visions yang akan diamankan oleh MBR Delvin akan jauh lebih luas lagi terhadap jungle atau hutannya ini milik Aura Phoenix. Ini membuat mereka harus mulai hati-hati lagi untuk mempertimbangkan langkahnya ke area depan. Turtle pun terbuka lebar untuk MBR Delvin, tidaknya observasi. Bahkan Aura Phoenix pun enggan untuk melakukan kontes, membuat mereka pun prefer untuk manage
manage wave minion yang ada di area top lane. Kicel pun mengurungkan niatnya dan Turtle ternyata berubah menjadi Lord kita yang terhormat dan akan muncul dalam waktu beberapa detik lagi. Ya, penjagaan udah pasti akan dilakukan oleh teman-teman dari Aura Phoenix menghadapi seorang Gical. Tapi kali ini gigitan seorang Kupa udah mulai masuk nih. Kasa dalam ancaman tapi masih bisa melarikan dirinya. Belum ada backup yang masuk dari MBR Delvin. Hanya kedatangan dari seorang Shine mungkin yang akan memberikan sedikit perbedaan nasib. Tapi ternyata dari seorang Gical masih begitu tebalnya menjaga bagian terdepan. Bahkan Lord bisa dicucuk oleh 3 pemain sekaligus menjadi satu pengalian isu yang benar-benar berhasil diamankan. Tapi kali ini lihat dari seorang Gical dalam ancaman. Enhance-nya dibuka. Deadly Magic-nya sudah mulai kode dan Gical. Satu langkah terakhir harus langsung dihentikan oleh seorang Mikasa. Shutdown berhasil terapkan, langsung dibalaskan dengan konstan dengan dari wave minion punjang pergerakan dari MBR Dolphin di area top lane. Sehingga kematian dari Gical yang membuat mereka berhasil mencekur satu objektif target yang ada di area sana. Lord akan berjalan di area bottom lane. Di sisi lain Aura Phoenix mereka langsung reset mundur ke arah belakang sambil berpikir keras bagaimana mereka bisa melakukan defense mechanism. Dan kita bisa lihat dengan ada ekspansi terhadap jalur yang dimiliki Aura Phoenix, mereka nggak mau membuang peluang untuk langsung melakukan eksploitasi tentunya terhadap hutan yang dimiliki oleh seorang Mikasa. Dan bahkan kini trap pun sudah boleh ditebar pola Kupa. Wave minion punya pergerakan hanya langsung menumbangkan satu objektif target yang tersisa di area mid lane. Oke, 5 pemain sudah berkumpul dari Aura Phoenix kali ini. Mereka nggak mau mengizinkan adanya satu pemain pun yang lolos dari area base turret mereka. Tapi Lord yang segera hadir kali ini, beberapa trap sudah ada di sana, mencoba untuk memberikan sedikit hambatan. Sementara kita udah mulai masuk dan Saf juga udah mulai masuk ke arah tubuh dari seorang Mikasa. Berhasil hilang dalam sekejap juga. Dan Bulat yang akan coba memberikan sedikit clearing wave. Lordnya sudah mulai masuk Kupa. Langsung dikirim ke bagian terdepan juga untuk menggigit ke arah seorang Valandir. Tapi masih belum ada korban jiwa selanjutnya yang terjadi, Cipi. Yes, benar sekali. Lord sudah mulai masuk, coba ditahan. Fataling mengarahkan 2 hero, follow up lebih lanjut lagi. Tapi sayang, tidak ada yang tumbang. Justru face talent mereka harus hilang. Bulat maju dengan spell balas dendamnya. Tapi sayang, teramat sayang dengan damage yang diberikan seorang Gical membuat dia harus hilang. Kuantitas lagi-lagi terkurangkan. Tapi Yuffie yang terlalu dalam maju ke depan harus tumbang. Kuat Shadow dibuka begitu saja. Shadow Kiru masih belum cukup optimal di mana Aura Phoenix masih bisa mundur ke arah belakang. Ya, satu dan dua kembali lagi dibuka juga oleh seorang Chesa untuk memberikan zoning out supaya MBR Delvin kembali ke jalur mereka masing-masing, kembali ke area teras rumah mereka masing-masing. Tapi kalau kita melihat sejauh ini di 10 menit yang udah terjadi, MBR Delvin memang udah memegang kendali dari game kali ini. Tapi kalau misalnya didirect ke arah late game, Aura Phoenix mungkin bisa memberikan sedikit perubahan. Apalagi ada Bulat dengan Timusnya yang akan sangat amat sustain dari segi itemization. Seorang Mikasa kali ini hanya mempunyai 2 item penetration, yaitu jenis One dan juga Divine Glam. Tapi lihat dari seorang Valandirnya langsung terjebak dengan ada satu surprising di area semak-semak dan mencoba keselamatan dari seorang Gical yang mencoba untuk masuk ke bagian belakangnya. Akan langsung ditahan lagi dengan adanya mystical field dari seorang Chesa. Yes, itu surprise attack ya terhadap Valandir yang coba ingin melakukan observasi. Tapi ada beberapa gencatan senjata yang dibuka oleh Aura Phoenix membuat dia harus tumbang. 7 detik lagi menuju Valandir hadir dan 19 detik lagi menuju Lord yang kedua akan hadir di Arena of Dawn. Di sisi lain, dari 2 hero MBR Delvin sudah mulai diutus untuk mengisi rerumputan. Mikasa masih punya space tentunya dengan ada penjagaan yang cukup ketat sekali juga. Ada beberapa hero yang berada di area tersebut untuk bisa memberikan backupan. Itu yang membuat Mikasa masih bisa ke area orange buff-nya. Gical harus mulai hati-hati tentunya karena serangan kejutan sudah mulai dipersiapkan oleh beberapa hero dari Phoenix numpang lewat. Tapi masih dicuekin aja ternyata. Belum mau coba untuk dikomit ternyata karena kita tahu Lord mulai tombang tapi Gical maju ke depan. Gical dalam bahaya. Distraction diberikan membuat teman-teman MBR Delvin mendapatkan 2 keuntungan, 1 objektif dan 1 point kill. Lihat berapa pemain yang berada di sana, di mana di sana Bulat gak bisa kemana-mana lagi, harus berhasil tumbangan juga oleh pemain langsung dari MBR Delvin. Dan kali ini Minion Wave akan segera masuk menjadi momen-momen krusial tentunya untuk Aura Phoenix mempertahankan base mereka. Satu dari light cukup banget untuk menumbangkan seorang Yuffie, tapi ternyata kali ini masih ada setengah HP darah yang tersisa. Downhill berikutnya yang akan diharapkan, tapi satu arrow hooknya masih belum ke karena siapapun base turret yang menjadi objektif utama dari MBR Delvin. Botak sudah base turretnya high ground yang terbuka lebar. Python kepada main gigit Chesa bahkan gak bisa bertahan yang membuat dia pun harus hilang di area teras rumah yang miliki. 3 hero tersisa, 4. Ada Bulat sudah mulai hadir tapi Lord dalam waktu beberapa detik lagi akan melaju ke area high ground yang mereka miliki. Kuat Shadow Sef udah mulai gocek-gocek gaming. Di sisi lain Bulat coba tuh mulai bertahan, menahan dulu damage yang diberikan tapi terlalu sakit. Wave Punjang pergerakan bahkan sudah masuk. Damage yang diberikan seorang Gical pun bahkan memakan XP dari seorang Mikasa. It will be disaster karena base-nya terbuka lebar dan minion pun udah mulai masuk. Ini membuat MBR Delvin kemudian besar akan mengambil game kita yang
pertama kali ini. Wow, congratulations untuk MBR Delvin menjadi pembuka yang sangat amat manis. Ini masih di match pertama, game yang pertama, tapi lihat betapa agresifnya game yang mereka lakukan. Gak butuh waktu yang lama untuk bisa dapetin 1 poin. Wow, ini penyelesaian yang cepet banget tentunya ya Iya. dari perbedaan role line up-nya MBR Delvin dengan Yes. Valnir yang berada di area roamer ya, menggantikan Gichel yang ada di XP lane. Ini membuat pola permainan mereka juga sulit untuk terbaca ya tentunya sama Betul. teman-teman dari Aura Phoenix. Terlihat dengan adanya Gichel yang tidak disangka-sangka juga segalak itu dari XP lane. Di sisi lain kita tahu Julian ya dengan lifesteal yang dikurangin cukup signifikan, base damage yang optimal juga dikurangin